Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat malam para trader dan investor Media Stock Indonesia. Malam ini hari Selasa 22 Agustus 2023 saya akan mencoba kembali memberikan analisa-analisa saya yang terjitu baik dari untuk saham untuk ODT ataupun untuk saham swing ya teman-teman. Jadi untuk malam ini saya fokuskan untuk saham-saham yang potensi untuk swing atau jangka menengah ataupun mingguan ataupun sampai bulanan. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung ngecek yang pertama dulu untuk ODT atau one day trading ya teman-teman. Sudah dalam pantauan saya di sini nampak terlihat saham LPPF ya teman-teman ya. Posisinya memang dari posisi jauhnya dari chart tahunannya itu posisi downtrend. Tetapi untuk hari ini beberapa hari dan beberapa minggu nampak ada sedikit akumulasi dengan melihat MACD-nya juga muncul balok hijau dan di sini kemarin di tanggal 21 Agustus sudah posisi golden cross ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau membeli silakan karena posisi stokastik juga masih murah ya teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk LPPF sendiri itu target dia harus di area resisten di area sini ya di 2870-an itu harus bisa breakout dulu baru kemudian mencapai area resisten di area 3300-an itu untuk LPPF. Kalaupun teman-teman mau beli silakan tunggu MACD-nya melintasi garis nol. Untuk belinya sekarang sebenarnya nggak apa-apa tapi dicicil saja mengingat saham ini posisi lagi downtrend. Itu untuk LPPF. Oke, untuk saham ODT selanjutnya yaitu GTRA ya teman-teman ya. Nah, posisi GTRA sendiri ini udah melewati area pas posisi waktu IPO ya teman-teman ya. Pas posisi waktu IPO ternyata saham ini sempat menyentuh dalam banget ya di area 167 karena ini saham baru IPO terus hari ini ke arah 25%. Jadi saya kelompokkan ke tahap saham cepat ya. Kalau saham cepat untuk target selanjutnya harus menuju area resisten jebol dulu ya. Jebol di 298 sampai 300 ya. Tapi karena di sini udah kemungkinan golden cross, stokastiknya juga murah, jadi ada kemungkinan saham ini akan digoreng lagi ya teman-teman. Ya minimal di 300 ataupun di area sini di 320 terus menginjak yang tertingginya di 380 seperti itu. Untuk stop loss kita karena ini resiko dalam jadi kita harus pasang stop loss ya di area supportnya di sini ya kalaupun teman-teman konservatif seperti itu. Oke, saham selanjutnya yaitu HIL ya teman-teman. Hilcon TPK. Nah ini untuk one day trading juga lumayan tapi kita harus hati-hati karena ini juga saham posisi lagi saham baru IPO. Jadi kalau dari tren panjangnya ini posisinya sideways. Tapi kalau dia mau bisa berhasil menyentuh area resisten di 3310 ada kemungkinan saham ini naik. Nah, pasti tanggal 16 Agustus kemarin dia posisi golden cross plus 3 hari ke belakang ke depan candlenya hijau terus, dia harus menuju resisten ya teman-teman. Untuk targetnya resisten ini harus tercapai di 3300 seperti itu karena ini saham
penuh resiko, jadi hati-hati ya. Oke, untuk saham selanjutnya yaitu CYBR ya, CYBR. Nah, ini juga sama ya, teman-teman. Beberapa hari mengalami penurunan. Di sini ada candle hammer ya, gagang bawahnya rada panjang, jadi ada kemungkinan dia naik, tapi kita harus hati-hati. Tadi saya udah bikin video kalau saham ini ada potensi naik, tapi ada juga potensi turun ya, jadi hati-hati. Untuk targetnya setidaknya di area terdekatnya saja, di area 246 ya, itu untuk CPR seperti itu. Oke, saham selanjutnya yaitu BRPT ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini PRPT juga menarik karena ini posisinya posisi turun banyak, ada candle hijau. Kalau dia nggak turun di area-area support ini, ada kemungkinan dia pasti mantul. Untuk target terdekatnya di area resisten 938. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk BRPT dia mau mengincar ini ya teman-teman. Di resisten ini udah tercapai ya, waktu tanggal 1 Maret 2023 udah tercapai pas kemarin di tanggal 15 Agustus. Tetapi dia mau menguji ini, di sini ada ya, di 900-an dia harus tembus. Kalau nggak tembus berarti ada kemungkinan dia jebol lagi. Posisinya sebenarnya posisi kurang baik, tapi karena BRPT ini saham sedang diakumulasi sama pemilik atau ownernya, ada kemungkinan dia naik. Seperti itu targetnya di resisten ini ya, di 900-an. Seperti itu. Oke, saham selanjutnya yang jadi ODT yaitu SRPG ya teman-teman. Oke, ini syarat buka Investama. Hari ini juga naik melewati garis 20. Ini udah golden cross, nanti melewati kurva ini MACD kemungkinan dia naik. Untuk belinya udah terlalu mahal, sebaiknya kita antri. Dia udah tembus resistensi 1, resisten 2-nya harus tercapai di area 1810 seperti itu. Ini untuk SRTG. Oke, selanjutnya kita beralih ke saham swing. Saya punya banyak pilihan untuk saham swing ya teman-teman. Yang pertama yaitu ASA ya. Tadi member saya sudah suruh saya menghitung saham ini kenaikannya sampai kapan ya teman-teman. Di sini sebenarnya ada posisi gap kosong banyak ya teman-teman ya, di area di tanggal 8 Agustus 2022. Terus ini turun dalam, ternyata yang terjadi dia akan menguji resisten saat di sini ya teman-teman, baru kita tahu. Tapi untuk posisinya udah uptrend ya teman-teman. Hitungan saya ini karena tipe saham lambat, tapi potensi naik berarti di area 171, 174, 177, 180 sampai 195, itu target tertinggi saya ya untuk ASA. Oke, untuk saham selanjutnya yaitu kayu ya teman-teman ya. Member saya yang ikut kelas super trading swing 2023 udah saya suruh menghitung, dan ternyata kenaikannya lumayan cukup tinggi ya teman-teman. Walaupun saham ini posisinya posisi mati suri dulu itu, tetapi dia arahnya ternyata udah menuju ke sini ya teman, pas waktu di tanggal 2019 dulu ya. Bayangkan kita turun dalam baru sekarang naik. Ada di area tertingginya sempat ya teman-teman ya, sempat ke 400-an lebih. Jadi ada kemungkinan bandar menggoreng ke situ. Untuk target terdekatnya untuk saham kayu di 280, 294 dan 308 seperti itu. Oke, untuk saham swing selanjutnya yaitu AMMN ya teman-teman. Nah, untuk AMMN sendiri itu posisi juga saham baru, ini kenaikannya 4% walaupun lelat, tapi dia mengalami kenaikan terus ya. Untuk belinya sebenarnya udah terlalu mahal, kita sebaiknya antri ya.
Karena kalau setahu saya bisa kalau candlenya besar seperti ini, pertama naik nanti turun dulu. Tapi saya optimis untuk KMMN ini posisinya dia bisa ke 4.000. Jadi hari ini di 3.600 tercapai, berarti besok di 3.650 sampai ke 4.000, bahkan sampai ke 5.000. Bayangin teman-teman ya, ini dari harga 1.000-an 1.700 ke 3.000, berarti udah sekitar hampir 300% dari pas waktu IPO ya teman-teman, dari 7 Juli ya. Berarti lumayan lah MFN itu. Ini saham andalan saya, targetnya di 4.000 sampai 5.000. Oke, saham selanjutnya yang jadi swing adalah Pegas ya teman-teman ya. Untuk Pegas sendiri posisinya juga udah pas waktu kemarin udah menutup gap ya di area di tanggal 8 Juni, tutup gap di tanggal 15 Agustus, dan ternyata dia mencapai resisten. Targetnya kemana? Targetnya untuk Pegas, karena ini saham lambat, jadi saya hitungnya pelan-pelan di 1550, 1570, 1600 sampai ke 1700 ya teman-teman, ke 1700-an seperti itu ya. Jadi teman-teman harus sabar, yang penting ini saham BUMN ada kemungkinan dia naik. Oke, saham selanjutnya lagi yaitu PANI ya teman-teman ya. Ini saham PANI juga sama, posisi iya juga udah uptrend, udah resisten di sini udah diuji 1993. Jadi karena ini posisi sahamnya naik tinggi, saya masuknya tipe saham cepat. Jadi untuk PANI sendiri hitungan saya lumayan ya teman-teman. Di hari ini 2840 saya bagi 3 berarti di 3180, terus 3460, terus 3610 tertingginya ya, 3610, walaupun dulu saat ini sempat tidur panjang ya teman-teman. Ternyata saham itu enak ya, bisa naik ribuan persen kalau udah bangun dari tidur. Seperti PANI ini bakal melanjutkan kenaikannya. Ini tertingginya target saya untuk PANI 3610. Oke, saham selanjutnya yaitu saham pertambangan ya, Adaro. Nah, untuk Adaro juga sama, dia menuju area resisten ya. Ini cocok ya teman-teman buat posisi swing. Kenapa? Karena di sini puncak dan lembahnya tuh lebih tinggi. Jadi ada kemungkinan dia menuju resisten di sini ke 1 2, terus tertingginya lagi kita cari. Nah, ini tingginya ya di sini, terus sampai ke sini bahkan sampai 4.000. Jadi optimis ya, saham ini ada kemungkinan cocok sekali buat yang trading swing. Jadi untuk trade targetnya di 2790, 2870, dan tertingginya di 2950. Ini untuk Adaro. Oke, saham pertambangan lainnya yaitu PTBA ya teman-teman. Nah, untuk PTBA ini waktu pembagian dividen anjlok dalam ya. Ternyata ada gap down, ada gap yang meninggalkan jejak kosong yang sangat dalam. Jadi ada kemungkinan ini udah ditutup ya, udah ditutup satu. Jadi ini harus ditutup, ini harus ditutup. Target PTBA di 3210, di 3300, dan 3450 ya teman-teman. Ini kalau berani teman-teman silakan ya untuk PTBA. Oke, selanjutnya saham untuk swing terakhir bagi saya yaitu ada BMRI ya teman-teman ya. BMRI ini saham BUMN perbankan ya. Nah, ini juga enak ya buat swing. Kalau posisi saham BUMN itu biasanya posisinya memang posisi naik tinggi. Jadi teman-teman bisa ngecek saham naik tinggi seperti ini cocok buat swing. Kenapa? Karena pola historikalnya udah kelihatan jelas bahwa saham ini aman gitu loh. Walaupun naik turun dalam, nanti suatu saat nanti dia pasti bakal akan kembali karena saham ini punya pemerintah seperti itu. Oke, untuk BMRI target saya itu karena ini sahamnya lambat, saya masuknya di 6100,
6.275 dan 6.400. Demikian analisa saya untuk saham one day trading dan untuk saham super swing. Apabila teman-teman berminat bagaimana cara saya belajar trading super swing 2023, bisa menghubungi di +8210 7456 552, atau bisa langsung gabung ke grup Telegram di link kolom deskripsi ya yang akan saya share. Terima kasih teman-teman, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.